ceria. Jumpa lagi dengan Pantun Rohani. Ini dia nih Pantun Rohani untuk hari ini. Dengan Nia dan Feby di Surabaya. Bersama Angelita. Saudara-saudari yang dikasih dan mengasihi Tuhan, hari ini gereja memberikan bacaan kepada kita dari Markus bab 1 ayat 21b sampai 28. Perikop ini merupakan kelanjutan dari perikop hari Minggu dan hari Senin kemarin. Berkisah tentang Yesus yang mulai melaksanakan pengajarannya ketika Senin kemarin. Perikopnya tentang Yesus memanggil para murid. Ketika Yesus mulai mengajar, orang-orang yang mendengarnya menjadi kagum, menjadi takjub. Terkadang kita tertipu dengan bungkus. Memang fenomena yang sudah umum. Orang yang mendengarkan ajaran Yesus, semua dibuatnya terkagum-kagum. Pada suatu malam Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Lezatnya makanan terletak pada rasa, tidak bisa dibandingkan dengan obat. Yesus mengajar dengan penuh kuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa dan dibandingkan tidak seperti ahli Taurat. Ahli Taurat kalau mengajar seperti apa? Di bagian yang lain, misalnya di Lukas bab 11 ayat 46, pernah dinyatakan begini, celakalah kamu juga hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Ahli-ahli Taurat pandai mengajar, tetapi dia tidak mengerjakan. Yesus pengajarannya dikagumi, penuh kuasa, karena Yesus bukan hanya pandai di dalam kata-kata, tetapi Yesus sekaligus memberikan contoh, memberikan teladan, sehingga kata-kata Yesus punya kekuatan. Saudara-saudari yang dikasih dan mengasihi Tuhan, sejujurnya beban berat seorang pengajar, seorang pewarta adalah di sini ini. Apakah kata-kata dia punya kuasa atau tidak? Diukur dari mana? Apakah apa yang diucapkan itu juga sudah dia kerjakan? Semakin banyak porsi antara yang dikatakan dengan yang dikerjakan, porsinya semakin banyak yang sama, semakin besar juga kuasa yang dikatakan. Tetapi setiap manusia selalu punya kerapuannya masing-masing, maka sulit sebenarnya manusia untuk melaksanakan setiap yang dikatakan juga dikerjakan. Saudara-saudari yang dikasih dan mengasihi Tuhan, dalam perikop hari ini, Yesus kata-katanya punya kuasa artinya mampu mengubah dari yang tidak baik menjadi yang baik. Kata-katanya, tindakannya memiliki kekuatan, dan bahkan roh jahat pun mengakui siapa Yesus. Dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah. Pengganti beras bisa gunakan umbi. Semua bergantung caranya mengolah. Roh jahat pun mau mengakui Yesus itu yang kudus dari Allah. Roh jahat saja tahu, mengakui bahwa Yesus itu yang kudus dari Allah. Orang-orang yang mendengar pengajaran Yesus kagum, takjub. Roh jahat mengakui siapa Yesus. Pertanyaannya adalah, kita yang telah menerima pembaptisan ini, bagaimanakah sikap kita terhadap Yesus? Mengagumi saja? Mengakui saja? Atau lebih dari itu? Dari Gua Maria di rumah Khalwat Bethlehem Jedong Malang, saya mengatakan, masuk ke hutan ada suara mengaum, seketika hilanglah rasa bahagia. Kita sekedar mau menjadi pengagum atau mau menjadi pengikutnya yang setia. Tuhan memberkati. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi,
kita tidak berhenti sebagai pengagum saja, tetapi semakin setia dalam mengikuti ajarannya. Berkat Dalam. Terima kasih, berkat dalam.